Selamat malam, kembali lagi dengan Sehari Podcast, di mana podcast ini diambil pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024. Langsung saja kita menuju ke cerpen selanjutnya, yaitu yang berjudul adalah Mengganti Nama dengan Mesin Waktu. Ya, cerpen ini ditulis oleh Surya Gemilang. Langsung saja kita mulai pada paragraf pertama dan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua diberi kekuatan, keselamatan, dan keberhasilan. Amin. Bermasalah dengan orang kaya akan membuatmu gila, atau minimal kewarasanmu dipertanyakan. Di pangkalan ojek daring, kami mempertanyakan kewarasan salah satu rekan kami, Budi Jaya, yang mengaku dari dulu kami kenal sebagai Budi Jaya, tapi ia mengaku beberapa saat lalu namaku itu Surya Jaya. Kalian benar-benar tak ingat? Ia bersikeras bahwa kami melupakan nama aslinya gara-gara perjalanan lintas waktu yang ia alami beberapa saat lalu. Cerita tentang perjalanan lintas waktu tersebut tentu saja membuat kami semakin mempertanyakan kewarasannya. Terlebih, ia menceritakan kisah tak bernalar itu tanpa menampakkan intensi bercanda. Lanjut ke paragraf selanjutnya. Pagi tadi Budi Jaya, maksudku semasih namanya Surya Jaya, menurutnya mengantarkan seporsi soto ayam Rp70.000 ke sebuah kompleks perumahan elit yang portal depannya dijaga dua pria berseragam biru gelap dengan pistol terselip di pinggang. Suara kepadatan lalu lintas tak menembus kompleks itu. Hanya terdengar suara motor Surya Jaya yang melintasi barisan rumah bertingkat 3-4. Dengan pos satpam di setiap gerbangnya, ditambah satpam-satpam yang menatapnya curiga. Surya Jaya diberhentikan di hadapan rumah paling ujung. Maksudnya Surya Jaya berhenti di hadapan rumah paling ujung. Rumah bertingkat 4 dengan gerbang berkilau setinggi 2 kali tubuhnya. Di gerbang itu tertulis dengan cat emas dan huruf-huruf sebesar dada orang dewasa sebuah nama, Surya Kencana. Persis nama pemilik akun yang memesan soto ayam Rp70.000. Gerbang terbuka sedikit, menjauhkan Surya dari Kencana beberapa sentimeter. Dan dari celah gerbang mengintip sepasang mata. Jaya? Tanya seorang satpam. Tak pernah ada yang memanggilnya Jaya. Orang-orang memanggilnya Surya. Setidaknya ia merasa begitu. Walau seingat kami panggilannya selalu Budi. Bagaimanapun, karena Jaya adalah bagian dari namanya, ia mengiyakan pertanyaan si satpam, yang segera membuka gerbang lebih besar dan berkata, "Silahkan parkir motor di dalam ya. Tuan Surya ingin bercakap-cakap dengan kamu." Surya Jaya terdiam sesaat. Belum pernah ada pemesan yang ingin bercakap-cakap terlebih dahulu dengannya. Mungkin Surya Kencana ingin sekedar basa-basi sebagai sesama Surya. Surya Jaya pun memarkir motor di halaman rumah Surya Kencana. Halaman dengan permukaan batu sikat bermotif bunga-bunga. Setelah Surya Jaya menurunkan standar motor,
Dari pintu beranda keluar seorang wanita berjas dengan rambut pirang bondol. "Jaya?" tanya si bondol, formal, dan Surya Jaya mengangguk. Wanita itu mengambil soto ayam dan cantolan. Wanita itu mengambil soto ayam dari cantolan motor Surya Jaya dan memintanya ikut ke ruang dalam karena Tuan Surya ingin menemuimu. Ruang depan dipenuhi lukisan-lukisan seorang pria yang sama, bertubuh gempal, pendek, dan tersenyum miring dan bertatapan menghina. Dengan pose yang berbeda-beda tentunya. Dari duduk di sofa dengan satu kaki di atas kaki lain, duduk di balik meja kerja seraya menghitung uang, hingga duduk di atas tumpukan uang. Dari segi hal-hal lain, ruang depan membuat Surya Jaya merasa begitu miskin sehingga tak layak bernapas. Bagaimanapun, ia terus mengikuti si bondol. Ruapan aroma melati dari lantai membuatnya membayangkan kuburan. Mereka menaiki tangga 3 kali hingga lututnya berdenyut-denyut. Dan tibalah mereka di depan sebuah pintu ganda hitam mengkilap. Dan si bondol mengetuk sebelum membukanya. Aroma cerutu menyerbu keluar bersama dingin pendingin ruangan. Di dalam sana, di ruang temaram yang hanya diterangi cahaya kuning lampu, berdiri, duduklah seorang pria berjas hitam yang lukisannya memenuhi ruang depan. Kedua kakinya bertumbuh di meja jati, cerutu di sela bibirnya menyala. Apa yang membedakan wajahnya dengan lukisan-lukisan itu adalah tak ada senyum menghina di sana. Jelas ia menahan kemarahan hingga sesekali terdengar dengus napasnya. Mudah ditebak, ialah Surya Kencana. "Silahkan masuk," kata si bondol. Kemudian kepada sang tuan, si bondol berkata, "Soto ayamnya akan saya siapkan di ruang makan ya tuan. Terima kasih." Maaf, tadi ada sedikit kendala. Oleh karena itu kita lanjutkan saja ke part 2 ya. Surya Kencana tak berkata apa-apa. Surya Jaya pun ragu-ragu memasuki ruangan. Si bondol mengunci pintu di belakangnya. Tak ada kursi lain selain yang pria gempal itu duduki. Sehingga Surya Jaya hanya berdiri canggung di hadapan meja jatinya. "Kau tahu arti dari Surya?" tanya Surya Kencana. Berat dan serak dan dingin. Surya Jaya baru akan menjawab, tapi Surya Kencana menyambung. "Matahari, aku diberi nama Surya karena aku adalah matahari, alias sosok yang sangat penting di dunia. Apa kau sosok yang penting?" "Tidak, Pak," Surya Jaya terbata. Orang tua saya hanya berharap saya menjadi sosok penting. Mungkin pendingin ruangan berderak. Udara dingin menggigilkan Surya Jaya. Jendela tertutup gorden marun tebal. Segala hal yang menempel memenuhi dinding hingga hampir menyentuh lantai dan langit-langit agak sulit dikenali sebelum penglihatannya terbiasa dengan keremangan. Ada medali-medali dan foto-foto Surya Kencana, semua berukuran variatif dan dipasang secara tak berpola. Salah satu foto seukuran orang dewasa memperlihatkan Surya Kencana berseragam tentara, memberi hormat ke arah kamera. Figura foto itu tergeser sedikit ke samping, menampak
menekan celah tipis di mana laras senapan mencuat, membidik Suryajaya hingga tungkainya gemetar. Sebagai Surya, ucap Surya Kencana, aku agak tersinggung. Aku benci jika orang lain bernama Surya dan ia bukan sosok penting. Jadi dengan kerendahan hati, Surya Kencana menurunkan kaki dari meja dan berdiri. Sepucuk pistol terselip di pinggangnya. Aku harap kau menghilangkan Surya dari namamu. Urusan mengganti nama tak pernah lintas di kepala Suryajaya. Lagi pula, apa sih pentingnya nama? Nama seringkali menjadi doa omong kosong bagi orang tua. Seorang anak bernama Muhammad tumbuh menjadi pembunuh. Ayu tumbuh menjadi gadis buruk rupa. Lanang tumbuh menjadi perempuan transgender. Sudah terlalu sering nama tak menentukan identitas seseorang. Maaf, saya punya beberapa pertanyaan, balas Suryajaya. Pertama, seperti ini, Pak. Bagaimana ya cara mengganti nama? Dan kedua, apa nama baru yang sekiranya bagus buat saya, Pak? Untuk pertanyaan kedua, mungkin Budi Jaya. Kau sudah cukup berbudi dengan bersedia mengganti nama. Dan untuk Jaya, masa bodoh. Itu bukan namaku. Untuk pertanyaan pertama, Surya Kencana mematikan cerutu ke asbak, melangkah ke belakang Suryajaya dan membelikan lengan ke kiri ke lehernya. Lengan kemejanya lembab, meruapkan aroma keringat seperti sepatu basah. Jam tangan digital melingkari pergelangan tangan kirinya. Kapan kau lahir? Terbata dan parau, Suryajaya mengucapkan tanggal dan bulan lahirnya. Bagus, kalau begitu sehari setelah kau dilahirkan. Surya Kencana mengatur tanggal dan bulan dan tahun di jam tangan digitalnya. Lalu menekan salah satu tombol dan mendadak cahaya putih menyilaukan memenuhi ruangan. Suryajaya refleks memejam, tapi cahaya putih tetap menerobos kelopak mata. Sesaat kemudian, Surya Kencana melepaskan belitan lengan kirinya di leher Suryajaya. Di balik mata tertutup terasa cahaya putih menghilang. Suryajaya membuka mata. Mereka telah berada di kamar rumah sakit. Ibu duduk bersandar di kasur seraya menyusui bayi. Ayah berdiri di sampingnya. Ibu dan ayah sontak menoleh ke mereka berdua. Kemudian, siapa kalian? Tanya ayah waspada. Bayi itu Suryajaya, betul? Tanya Surya Kencana. Kami berencana menamainya begitu, Pak, balas ibu. Sekarang, bisik Surya Kencana pada Suryajaya. Bujuk mereka untuk mengganti namamu. Bicara baik-baik tentu lebih baik ketimbang menodongkan pistol. Suryajaya mengangguk. Keringat dingin melengketkan baju ke tubuhnya. Ia pun berdam. Menarik perhatian ibu dan ayah. Sebetulnya Suryajaya itu kurang bagus, Bapak dan Ibu. Budi Jaya itu lebih bagus. Maaf, balas ayah. Kau tidak pandai bicara, bisik Surya Kencana. Ngomong-ngomong, aku ada rapat penting 9 menit lagi. Aku harus mempercepat urusan ini. Tiba-tiba, ia menarik pistol dari pinggang dan menembak kasur beberapa milimeter di samping mata kaki ibu. Ayah dan ibu refleks memeki. Suryajaya yang masih bayi dan belum resmi bernama menangis. Jangan
pakai nama Surya. Paham? Aku sangat berbakat melubangi dahi orang. Dari koridor terdengar orang-orang berlari mendekat. Tangan Surya Kencana sama sekali tak gemetar selama menodongkan pistol. Ia pasti benar-benar berbakat melubangi dahi orang. Apa jadinya jika Surya Jaya bayi tumbuh besar tanpa orang tua? Seperti kisah perjalanan lintas waktu di film-film Hollywood, masa depan akan berubah ketika ada yang mengubah masa lalu secara signifikan. Mungkin Surya Jaya akan menjadi jauh lebih menyedihkan ketimbang tukang ojek daring yang bermasalah dengan orang kaya. Mungkin Surya Jaya tak akan menikah dengan istrinya yang sekarang. Mungkin Surya Jaya tak akan ada di masa depan. Surya Jaya bisa saja merebut pistol di tangan Surya Kencana lalu membunuhnya. Tapi ia tak akan bisa kembali ke masa depan, atau minimal terlambat mencari tahu bagaimana cara mengoperasikan jam tangan ajaibnya. Sehingga orang-orang yang berlari dari koridor akan keburu menghajarnya. Ia harus memaksa ayah dan ibu mengganti namanya tanpa mengubah masa depan secara signifikan. Mendadak Surya Jaya merebut pistol Surya Kencana, berlari mendekati ayah, menempelkan moncong pistol ke kemaluannya dan menarik pelatuk. Ayah tumbang dengan jerit pemecah telinga. Ibu pingsan. Tangisan Surya Jaya bayi semakin nyaring. Pokoknya Budi Jaya, Budi Jaya, Budi Jaya, pekik Surya Jaya. Pintu kamar didobrak. Para perawat berkerumunan di balik pintu. Surya Kencana langsung mengoperasikan jam tangan. Surya Jaya memeluknya. Cahaya putih menyilaukan memenuhi ruangan. Sesaat kemudian, mereka telah kembali ke ruangan Surya Kencana. Surya Kencana menyambar pistolnya dari Surya Jaya. Tukang ojek daring itu segera mengeluarkan dompet dan memeriksa KTP. Budi Jaya seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat. Budi segera menelponku dan berkata, "Kau ingat siapa nama lengkapku?" Dan aku menjawab, "Tentu Budi Jaya. Ada apa?" Tak puas dengan jawabanku, ia menelpon beberapa orang lagi dan mendapat jawaban yang serupa. Surya Kencana tersenyum puas. Ia duduk di balik meja jati, membuka laptop dan berkata, "Sekarang aku harus bersiap-siap untuk rapat." Ia menoleh penodong senapan yang mengintip dari celah di balik figura. "Antarkan dia keluar." Seseorang itu menggeser figura lebih lebar dan memanjat keluar dari persembunyian. Membiarkan senapannya tetap di sana, ternyata ia adalah si bondol. "Omong-omong," ucap Surya Kencana, "aku tidak jadi ingin soto, buang saja." Selama Budi Jaya mengendarai motor menuju pangkalan, ia merenungkan apa yang mungkin berubah secara signifikan selain namanya. Masalah kemaluan ayah, ia tak pusing. 3 hari setelah kelahiran Surya Jaya, ayah mengalami kecelakaan lalu lintas yang menghancurkan kemaluannya. Mestinya tak ada perubahan signifikan akibat kemaluan yang hancur 3 hari lebih cepat. Tapi soal perubahan nama, apakah itu termasuk perubahan signifikan? Apakah nama Surya dan Budi memberikan kesan berbeda di mata orang-orang yang berpengaruh pada bagaimana mereka memperlakukannya? Apakah nama hanyalah doa omong kosong? Satu-satunya perubahan signifikan yang Budi Jaya relatif cepat sadari adalah semenjak bermasalah dengan orang kaya, tiap malam ia tak lagi hanya memikirkan makan apa keluarganya besok.
Tamat. Baik, karena sehari podcast sudah selesai untuk membacakan cerpen pada hari Rabu yang hujan hari ini. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.